Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijakan, hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini tentu saja melalui petunjuk para ahli, niscaya kita pilih dengan hati nurani. Tentu saja mengamalkan Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya, keniscayaan bagi kita sehari-hari. Pemirsa, lagi-lagi kami membuka dengan satu klausul bahwa era digital, informasi nyaris tak terbendung. Apapun, baik bertalian dengan agama, ideologi, ilmu pengetahuan, hasil-hasil teknologi dan yang lainnya. Di dalam Islam hanya satu kata, ad-dinul Islam. Karena ad-dinul Islam merupakan satu sistem di mana ad-dinul Islam itu meliputi tauhid sebagai dasar dari segalanya sampai dengan seluruh ilmu pengetahuan yang dibangun manusia ketika berkesadaran syariat dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW bagi umat Islam tentu berangkat dari surah kedua Al-Baqarah ayat 269 bahwa sumber dari segala sumber ilmu adalah hikmah, dan hikmah itu didahului dengan tauhid, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melukiskan dengan indahnya alastu birabbik qalu bala syahidna. Apakah aku ini Rob sesembahanmu? Maka janin yang sudah dilengkapi dengan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, benar, kami menyaksikan, hamba menyaksikan. Jika demikian maka kita niscaya tersadar bahwa ilmu pengetahuan niscaya harus bisa dikembalikan kepada ranah tauhid. Tak terkecuali kita kali ini mencoba untuk membaca, dan tolong diingat betul bahwa kami bukan ulama yang ahli agama, tetapi kami sebagai insan sosial sekaligus guru belajar membaca. Karena membaca itu diperintah. Iqra bismi rabbik itu bukan hanya hadiah teristimewa bagi Rasulullah Muhammad SAW, tetapi kita sebagai umatnya mewarisi dengan bijak adalah keniscayaan. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahlil yang secara resmi atau tahlilan maksud kami, yang secara resmi sudah pernah dibicarakan secara khusus di dalam muktamar pertama Nahdlatul Ulama
tanggal 21 Oktober tahun 1926 di Surabaya telah menetapkan tentang keluarga mayit menyediakan makanan kepada pentakjiah. Kami akan ringkaskan saja bahwa hakikat dari menyediakan makanan di dalam soal jawab yang ada di kitab ini secara prinsip memberikan hukum makruh. Bahkan ketika mengutip salah satu kitab I'anatul Thalibin itu menyebutkan bahwa kami menganggap berkumpul di rumah ahli mayit dengan menyuguhi makanan pada mereka setelah si mayit dikubur itu sebagai bagian ratapan dalam kurung yang dilarang. Berbagai alasan di sini disampaikan bahwa untuk menjawab kebodohan maka masih tahlilan itu dibudayakan. Namun lagi-lagi mulai dari keputusan tanggal 21 Oktober 1926 di Surabaya ini kami belum, tidak berarti tidak ada, kami belum menerima yang terbaru berkaitan dengan hukum memberikan makan berdasarkan pada dalil-dalil normatif dan analisis data. Karena kami juga mendapati sama di dalam kitab ini. Ya. Dan mohon maaf ya, karena kami lebih mempercayai pada penterjemah ini daripada kami yang cuman sekedar bisa membaca begitu ya, mencoba bersanding dengan kamus menerjemahkan sendiri, sungguh sangat tidak memadai dan tidak bijak. Jadi kami lebih yakin bahwa Profesor Tengku Haji Ismail Yakub SHMA, ini salah satu mantan dari Rektor UIN, saya lupa di mana beliau ini ya. Dan buku ini diterjemahkan versi Malaysia gitu ya. Kami mendapatkan ini dari cetakan Kuala Lumpur tahun 2000, dimulai tahun 1959, sama dengan kitab yang ada di dalam Ahkamul Fuqaha, dari kumpulan keputusan Nahdlatul Ulama atau tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang tidak kita ragukan. Kemudian sama juga dengan yang ada di dalam himpunan Tarjih Muhammadiyah. Ya. Sehingga selamatan dengan varian-variannya itu bahkan marak dibicarakan itu adalah bagian dari agama tertentu. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami hanya sekedar mengajak diri kami dan saudara-saudara yang tertarik bahwa sudah waktunya tidak saja di dunia akademik, namun para kiai, terutama yang masih muda belia, para ustadz, ustadzah dan yang lainnya punya juga. Mari kita sisihkan waktu, kesempatan, dan mestinya juga ditunjang oleh CSR dari sejumlah perusahaan, bahkan perguruan tinggi, ya, untuk meneliti dampak dari pemakruhan ataupun larangan dari tahlilan itu sendiri.
Karena kalau kami cermati berdasarkan penelitian kami tahun 1983-84 yang menghasilkan parallel participation, ya, bahwa institusi, kami menyebutnya pranata sosial tahlilan, itu sangat efektif untuk sosialisasi, mulai dari sosialisasi ideologi, sosialisasi politik, sosialisasi pembangunan, dan seterusnya. Sangat efektif sekali. Ini terbukti bahwa setidaknya kami meneliti, walaupun tidak harus dibuat generalisasi, di Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, insya Allah itu ya, waktu itu dipimpin oleh Dr. Andes Sutrisno, sarjana sosial, ya, yang memiliki pengalaman di bidang bisnis sampai tingkat internasional, dalam pengertian bahwa mancanegara gitu ya. Jadi apa yang kami maksudkan, bahwa mari kita lihat yang dilarang di dalam hadis yang berkaitan dengan keluarga Ja'far itu bukan dilarang gitu ya. Yang disarankan di dalam hadis keluarga Ja'far itu adalah memberikan makanan bagi keluarga Ja'far ketika meninggal itu. Jadi kalau kita mencoba memahami, ya ketika meninggal itu disarankan, kalau kita pinjam bahasa yang sangat moderat begitu ya, disarankan bahwa keluarga ahli mayit itu tidak sibuk masak gitu ya, karena sudah susah kehilangan keluarga. Tapi kenyataan menunjukkan, termasuk ketika keluarga kami meninggal, bapak kami meninggal, tidak ada tahlilan juga di rumah. Tetapi di masjid yang ada di sebelah rumah kami ini, saudara-saudara kami melakukan tahlil sendiri juga tanpa apapun gitu ya. Namun harus jujur kami akui bahwa di rumah, ya tepatnya di rumah sebelah itu ya, ini tetangga saudara itu memasak. Untuk apa? Untuk saudara-saudara kita yang jauh. Dan memasak itu tidak membebani kami sekeluarga, sama sekali tidak. Tidak minta uang belanja kepada kami, tidak. Namun saudara-saudara kami, ya, terutama tetangga-tetangga kami yang sudah menjadi saudara itu, itulah yang membantu. Bukan saja membantu belanja, tapi juga membantu memasakkan. Bahkan mohon maaf, sampai 2 bulan. Jadi walaupun tidak seperti hari-hari pertama sampai sekitar 1 minggu sampai 2 minggu, tidak sebanyak itu, tetapi 2 bulan itu selalu menyediakan makanan. Mengapa? Karena saudara-saudara kami jauh. Ada yang di Jawa Barat, Bandung, ya, Ciamis, Lumajang, Surabaya, dan seterusnya. Di satu sisi kita dihadapkan pada hadis yang mengatakan bahwa menghormati tamu itu keniscayaan. Jadi apakah memang dilarang selamanya? Ketika seseorang itu ada keluarganya yang meninggal kemudian dilarang menyediakan makanan. Ini harus dikaji ulang lewat riset, lewat penelitian. Apalagi sekali lagi kami mohon maaf ya, hasil takjiah itu, beras saja itu lebih dari 1 ton. Kemudian gula itu lebih dari 5 kintal. Belum lagi minyak goreng, mie, dan seterusnya. Sangat beragam. Kalau ini dimasak, kemudian yang masak bukan kami sendiri, bukan saudara-saudara kita yang terkenai musibah meninggalnya keluarga, apakah ini juga harus dihukumi sebagai makruh atau yang dilarang? Karena kalau menurut pendapat Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um ini, insya Allah ya, yang kami baca ini,
Makruh itu, makruha itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak disukai itu kan kita mestinya tidak melakukan. Tetapi ingat bahwa apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i itu ada qaul qadim dan qaul jadid. Ada pendapat lama ketika Imam Syafi'i ada di Irak gitu ya, dan ketika Imam Syafi'i ada di Mesir. Dari seorang saja ada pendapat yang berbeda. Jadi kami sangat sepakat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Nasr Al-Maqdisi, walaupun ini banyak dipergunjingkan ya, bahwa ikhtilaf ya, perselisihan pendapat atau ketidaksamaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Di samping Rasulullah sendiri juga mengatakan bahwa perbedaan di antara sahabat-sahabatku itu rahmat bagi kalian. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian Ad-Dalimi sama Ibnu As-Sakir. Dan juga ada hadis dari Imam Bukhari yang mengatakan bahwa ada sahabat yang bertandang silaturahim kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa dua sahabatmu ini berbeda dalam menegakkan sholat witir? Sayyidina Abu Bakar itu witirnya didahulukan sebelum tidur. Sayyidina Abu Bakar itu sholat witir. Sementara Sayyidina Umar witirnya itu setelah tidur. Rasulullah dengan senyum khasnya itu menjawab, keduanya benar. Ini kan ada perbedaan. Dan perbedaan itu rahmat ketika kita membaca asbabul wurud dari hadis yang datangnya itu dari Wabisa. Jadi Wabisa itu sahabat Rasulullah yang terpelihara hatinya, artinya apa? Alim begitu ya. Paham ilmu, fuqaha, sekaligus juga ahli memelihara hati ya, di dalam sarah-sarah hadis itu. Nah dengan demikian maka masyarakat umum jangan sampai disibukkan oleh kebingungan karena perbedaan pendapat kemudian tidak memberikan ruang bagi masyarakat umum itu sendiri. Artinya bahwa seseorang langsung menetapkan haram, sementara yang lain menetapkan halal, yang lain lagi menetapkan makruh. Ini ada dalam kebingungan, terutama bagi kami yang orang-orang pendidikan umum seperti saya ini ya. Ya. Artinya bingung apa? Mereka saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk membuat kesimpulan, ya menjadi rubuh gedang. Ya sudah, ikut yang mana yang paling dekat saja. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita beranjak dari perbedaan itu rahmat, sekali lagi mazhab yang 4 itu berbeda. Sumbernya sama Al-Quran, hadisnya sama, menentukan hukumnya berbeda. Banyak sekali perbedaan. Dan perbedaan sebagai rahmat harus dimaknai bahwa perbedaan itu ketika tidak saling menistakan, tidak saling mengkafirkan, tidak saling memusyrikan, maka itulah rahmat yang sesungguhnya. Karena itu kami hadirkan hikmatologi itu, jelas bahwa kalau saja kita itu dari imanial, jadi dari tauhid, kemudian kita langsung menyeruak ke intelektual, dan kita tinggal 5 yang lainnya, maka sungguh berbeda dengan mereka yang memandang dari imanial ke moral. Kemudian dari imanial ke sosial, tentu berbeda. Karena itu hikmatologi mencoba menyajikan bahwa tauhid atau imanial atau teologi itu niscaya dilengkapi pemahaman kita, maksudnya bukan teologinya kurang, dilengkapi dengan
pemahaman spiritual, pemahaman intelektual, moral, mental, sosial, dan environmental. Andai saja kita menganalisis tahlilan ya, berbasis data, maka tahlilan itu tidak memakai undangan, terutama hari pertama sampai ke-7. Secara spiritual, mereka memiliki satu semangat untuk menghibur saudaranya yang lagi keseripahan atau ada saudaranya orang tuanya meninggal. Secara intelektual, tahlilan itu lazim ya diberikan tausiah walaupun cuman kultum. Jadi secara intelektual itu mengembangkan nilai-nilai keilmuan di dalam majelis yang bernama tahlilan itu. Kemudian secara moral, orang dididik untuk senantiasa berlaku baik kepada tetangganya. Karena Rasulullah pun itu menjelaskan bahwa aku ini diutus, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Akhlak di sini kita coba menerjemahkan salah satunya adalah dengan moral. Jadi moralitas ketika orang sering silaturahim, maka itu akan saling menghormati, saling menjaga. Dan mental seseorang itu terjaga juga. Apa yang kita katakan mental? Jika memang keberadaannya itu tidak mampu melakukan selamatan ya, dengan sajian-sajian, maka mental itu harus dipupuk oleh tokoh-tokoh yang mengikuti tahlilan itu, bahwa selamatan, suguhan itu bukan keharusan. Namun lagi-lagi, sekali lagi, hasil dari takjiah yang berupa beras dan seterusnya itu, siapapun, keluarga, sesederhana apapun, sangat melebihi kalau hanya untuk melakukan sajian. Tanpa orang itu melakukan atau mengeluarkan belanja, termasuk tidak juga memasaknya, karena tetangga akan rela dengan ikhlas. Ini termasuk yang kami ceritakan adalah di kampung tengah kota Celaket, Kelurahan Samaan, Kecamatan Kelojen, Kota Malang. Dan secara sosial, termasuk di dalamnya kita berbicara budaya, antropologi, dan seterusnya, budaya ini terpelihara tanpa tercabik-cabik. Jadi tidak dinistakan hanya karena selamatan semata. Environmental, jika kita maknai lingkungan kita, bahwa di dalam Sahih insyaallah Tirmizi ya, itu disebutkan bahwa ketika orang berkumpul berzikir, maka mendapatkan ilmu. Karena apa? Di dalamnya tadi secara intelektual juga ada tausiahnya ya. Maka lingkungan kita akan mendoakan. Rasulullah dawuh bahwa ikan di lautan itu mendoakan orang-orang yang datang dalam majelis halakoh ataupun termasuk di dalamnya insyaallah tahlilan. Karena orang yang datang tahlilan itu kita harus meyakini berprasangka baik, bukan sedang mencari makan, tetapi benar-benar menghibur saudaranya itu dengan kalimah thayyibah. Sekali lagi kami bukan memberi fatwa dan memang tidak ada terbersit sedikit pun memberikan fatwa. Ini adalah kami sekedar membaca sebagai umat Islam yang mencoba untuk istiqomah di dalam imanial, spiritual, intelektual, moral, mental, sosial, dan environmental, mendekati segalanya itu dengan kekomplitan dan memohon hikmah dari Allah SWT. Dan tentu saja yang mengharamkan kita hormati, yang menghalalkan kita hormati, yang memakruhkan kita hormati. Karena beliau-beliau yang mulia, ulama-ulama yang agung itu punya argumentasi yang sangat kuat. Sedangkan kami sekedar membaca berdasarkan data dan analisis yang pirantinya kami rangkai. Tentu saja berdasar dari apa yang kita baca.
Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Tentu saja kunjungan panjenengan, Anda semuanya adalah bentuk dukungan untuk menguatkan kami senantiasa mengisi hari-hari kami dengan hikmatologi. Alhamdulillahirabbil alamin.